Pentingnya sehat jasmani bagi peserta didik SMK yang kadang sering terlewat gitu ya. Pernah dengar kalimat ini? Mensana in corpore sano. Yang di luar olahraga. Pernah dengar nggak? Saya mendengar ini ketika saya waktu kelas 3, kelas 4 SD. Gitu. Jadi ternyata dari zaman dulu sudah ada yang seperti ini gitu. Ada kalimat ini gitu. Artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Harus sehat dulu, nanti jiwanya bisa kuat. Nah, ini dari literasi yang ada gitu. Kenapa penting? Oh, ternyata banyak sekali orang yang meneliti tentang kebugaran. Di paling atas adalah jurnal UNJ, itu ada kebugaran jasmani siswa putra kelas 12 di SMK ya. SMK di Kabupaten Brebes. Itu penelitiannya tentang kebugaran di sekolah SMK di Brebes. Ada juga yang di jurnal Universitas Negeri Surabaya, ada yang dari UNESA ya, dari Universitas Negeri Manado, terus Universitas Negeri Yogyakarta, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ternyata dari yang kita lihat gitu, yang kita riset gitu, ternyata memang sangat penting kebugaran untuk anak peserta didik kita, khususnya di SMK, karena saya hari ini bicaranya di tingkat SMK ya, akan mencari literatur yang memang di tingkat SMK. Dari literatur tersebut, olahraga secara teratur, siswa SMK disarankan berolahraga sekitar 60 menit setiap hari, baik olahraga terstruktur di sekolah maupun aktivitas fisik lainnya. Jadi tidak hanya di sekolah gitu. Sebenarnya dari buku ini yang diminta dari pihak SMK adalah bagaimana siswa itu mempunyai kebiasaan nantinya ketika dia di luar lingkungan sekolah, dia mau melakukan atau aktivitas fisik di luar sekolah tersebut. Jadi dia mempunyai aktivitas mandiri agar kebugarannya tetap terjaga ketika nantinya masuk ke dunia kerja gitu. Berikutnya adalah dengan kebugaran jasmani yang baik, siswa SMA dapat belajar dan beraktivitas sehari-hari dengan nyaman dan maksimal. Orang tua dan sekolah perlu mendukung dan memfasilitasi agar siswa dapat menjaga kebugaran jasmaninya. Terkadang orang tua lupa gitu, hanya memberikan kewenangan pada pihak sekolah aja gitu. Bahwa di rumah sebenarnya yang paling harus dikondisikan itu waktu kegiatan di rumah. Makanya Direktorat SMK ingin membuat aktivitas fisik mandiri yang bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dengan sarana prasarana yang sederhana. Next. Nah, kebugaran jasmani sangat penting untuk kesehatan dan kesuksesan di tempat kerja di era modern yang semakin kompetitif. Para peserta didik sekolah menengah kejuaraan SMK menghadapi tantangan khusus karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang membutuhkan kekuatan fisik dan daya tahan yang tinggi. Ini kita dapat di mana? Yang pertama adalah mata pelajaran PJOK yang ada di sekolah, yang kita ketahui di kelas 12. Nggak ada ya Pak Bambang ya? Bilang ya, udah lama ya? Oke. Selain itu bisa didapatkan di mana? Di kegiatan ekstrakurikuler, karena jamnya tadi sedikit, diusahakan di ekstrakurikuler anak-anak peserta didik diarahkan mengikuti. Selain itu ada yang namanya kegiatan mandiri. Sebenarnya fokus kita adalah di kegiatan mandiri. Bagaimana Direktorat SMK tuh ingin menitik beratkan di kegiatan mandirinya. Ketika dia pulang dari sekolah, dia mau melakukan kembali dan secara berulang-ulang. Next Mas. Kebugaran akan berdampak bagaimana seseorang menjalani aktivitas sehari-hari tanpa lelah yang berlebihan. Kebugaran jasmani penting untuk menunjang kesanggupan dan kemampuan setiap manusia yang berguna dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Jadi tadi ada selentingan yang saya dengar waktu di belakang gitu. Sekarang, jadi yang di dunia kerja yang di luar menitikberatkan bahwa kebugarannya menjadi salah satu patokan utama kalau peserta didik kita bisa diterima di dunia kerja di luar negeri, gitu ya Bapak Ibu ya.
Saya dulu sekolah, sambil cerita sedikit, saya dulu sekolah di SMA di Bali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar SMA Negeri 2 Negara, saya dari Bali. Jadi kami bekerja sama gitu, bekerja sama Jepang dulunya. Karena bupati saya waktu itu punya usaha di Jepang, jadi banyak sekali anak-anak teman-teman saya yang waktu itu diberangkatkan ke Jepang dan sampai saat ini dia tidak balik lagi karena sudah bekerja di sana dan mempunyai keluarga di sana gitu. Jadi saya tanya gitu, apa saja yang dibutuhkan ketika gitu kita bekerja di Jepang gitu. Waktu itu kerjasamanya di bidang pertanian gitu Pak Ibu, gitu, di perkebunan, pertanian gitu. Jadi memang syarat yang paling utama adalah kebugarannya memang harus baik gitu. Kita ketahui bersama dari literasi yang ada, kebugarannya kita itu di Indonesia itu rendah sekali. Boleh di searching Bapak Ibu. Jadi hanya sekitar 2,1% yang data yang saya lihat dari Kementerian Kemenpora itu ada segitu. Bahkan di sepak bola kita yang kemarin lagi rame, yang paling tinggi yang masih saat ini masih Dimas, masih yang dari Surabaya, Evan Dimas. Jadi yang masih terbaik kebugarannya saat ini ketika ngomongin di atlet itu masih Evan Dimas. Next Mas. Sudah malam. Nah ini adalah aktivitas fisik. Berdasarkan gambar yang ada di depan, dimulai dari beberapa langkah yang mudah dan ringan untuk membiasakan diri, kemudian dilanjutkan untuk aktivitas kebugaran, pembentukan otot atau melatih kekuatan, fleksibilitas, sehingga energi yang masuk dari konsumsi makanan akan seimbang dengan energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik. Sekolah berada dalam posisi untuk membantu peserta didik dalam mencapai 60 menit yang tadi di awal, atau lebih dari aktivitas fisik sedang yang akan direkomendasikan sebagai aktivitas sehari-harinya. Next Mas. Nah ini adalah beberapa komponen biomotor yang kemarin sempat di buku ini mau dimasukkan semua, tapi setelah kita sering sharing gitu, merevisi beberapa kali gitu, didapatlah sebelah yang Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan, karena kita ngomonginnya kebugaran, jadi harus spesifik. Kalau yang sebelah kiri ini skill, ya Pak Bambang ya, kemarin jadi nggak 10 gitu, dicukup yang 5 yang dijabarkan di dalam buku tersebut. Jadi kalau ngomongin tentang kebugaran, kita cukup yang sebelah sini gitu, yang sebelah kanan saya. Tapi kalau kita mau keseluruhan, itu ada yang di sebelah kiri skill. Kalau nanti prestasi yang akan ditingkatkan ini sini. Terus ada pertanyaan gitu, apakah speed tidak diperlukan ketika ngomongin tentang kebugaran gitu? Ya diperlukan gitu. Kita ngomongin mana yang dominannya. Kalau semua dikasih ke anak didik kita, orang ini kegiatan aktivitas fisik sehari-hari, saya rasa nggak akan mau gitu. Kita udah coba, pernah sering ke Pak Bambang ya. Gimana Pak ya? Sulit ya Pak ya? Sangat sulit gitu. Next Mas. Nah ini yang kita tawarkan di dalam buku tersebut, ada yang namanya daya tahan gitu. Daya tahan kardiovaskular, nggak harus jadi atlet, kita juga sebagai usia sekarang juga memang harus punya daya tahan yang baik gitu. Apa aja yang bisa kita berikan gitu? Oh berjalan cepat, nggak perlu berlari. Kalau kita nggak kuat lari ya cukup jalan cepat. Biasanya siapa Bapak Ibu yang sering ke gym atau treadmill? Punya treadmill di rumah? Kalau seusia 40 ke atas, 50 boleh jalan. Jalannya jalan cepat gitu. Karena apa? Nanti terjadi cedera gitu. Kalau kita paksakan untuk mengikuti yang umurnya masih 20-30 tahun gitu ya. Jadi cara yang bagus untuk memulai membangun daya tahan kardio adalah berjalan cepat selama 30 hingga 40 menit beberapa kali seminggu. Oke, ada yang di sekolahnya ada senam bersama? Ada semuanya ya? Ada. Senam bersama. Hanya senam bersama. Selain itu ada yang jalan santai nggak? Ada jalan santai, ada yang senam bersama, ada yang memainkan permainan tradisional di sekolahnya? Ada juga. Oh, cuman event tertentu. Tapi yang pasti hanya senam 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? 1 bulan sekali. Dibagi kalau di sekolah kami itu Bu ada Jumat sehat gitu, kemudian Jumat bersih,
ada Jumat takwa. Jadi pas kebagian di Jumat sehat itulah kita senam bersama gitu. Jadi di tiap-tiap Jumat tuh ada bagiannya masing-masing gitu. Beda-beda ya berarti sekolahnya ya gitu. Minim banget ya berarti porsinya olahraga ya Bu ya gitu. Padahal kita tahu semuanya kalau kita nggak bugar tadi kita akan cepat lelah Bapak Ibu gitu. Salah satunya nanti dipraktekin di rumah gitu. Paling enggak Bapak Ibu sebelum berangkat ke sekolah bisa jalan santai di depan rumahnya 2 kali putaran, 3 kali putaran, nanti akan meningkat gitu. Jangan tiba-tiba langsung siswanya disuruh 10 kali putaran gitu, besoknya nggak mungkin mau, yakin. Oke, terus ada yang berlari adalah bentuk latihan kardio yang bagus, mulailah dengan jarak yang intensitasnya yang lebih sedikit saat berlari. Bapak Ibu sekarang lihat nggak fenomena yang lari maraton yang 5 kilo, 10 kilo yang sekarang lagi rame. Ya. Ada siswanya yang ikut, biasanya ada yang iseng, banyak banget yang kegiatan dari pemerintah yang gratis Bapak Ibu. Nah itu nanti bisa diikuti atau dibuat di sekolah masing-masing ya. Terus bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan, yang meningkatkan daya tahan kardio juga. Masih adakah Bapak Ibu, saya tanya siswa yang ke sekolah naik sepeda? Ada ya, masih banyak ya. Berarti dia sudah melakukan salah satu aktivitas dari komponen biomotor. Nggak banyak? Banyakan motor. Gen apa? Gen Z ya Pak ya? Terus berenang adalah latihan kardio juga yang memanfaatkan sendi dan jantung. Berenang ini selama 30 hingga 60 menit beberapa kali seminggu dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi jantung. Di sekolahnya ada yang dikasih berenang? 1 semester sekali. 1 semester sekali. Yang lain? Kasihan ya, sedih ya dengarnya ya. Pak Bambang, ini PR-nya Pak Bambang ya. Iya. Oke, selain itu ada latihan kardio interval. Ini adalah jenis latihan di mana berganti antara intensitas tinggi dan istirahat. Salah satu contohnya adalah lari cepat selama 1 hingga 2 menit dan kemudian berjalan dengan santai selama 1 hingga 2 menit. Lalu ada aerobik. Nah, ibu-ibu pasti senang aerobik ini. Yang kedua adalah kekuatan otot. Ini adalah ada angkat beban, latihan kekuatan tubuh tanpa beban, latihan kekuatan inti. Anak-anak cukup dikasih bebannya dirinya aja sendiri. Jadi nggak usah kayak ke gym, angkat beban, beli barbel gitu di sekolah, oh enggak. Ajarkan dulu dari yang paling sederhana. Beban dari tubuhnya sendiri, push up, sit up, terus squat dan lain-lain. Banyak sekali gitu. Kadang kita lupa nyari yang berat dulu gitu, padahal beban kita aja udah berat ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi saya nggak ngomong ya. Jadi beban kita dulu, nah nanti baru setelah dia otomatisasi, namanya otomatisasi, dia bisa melakukan secara sudah terstruktur, dia akan mencari, oh bebannya kurang nih gitu, saya mau pakai beban di luar dari batas kemampuan diri saya sendiri nih gitu, itu boleh. Next Mas. Oke, ada daya tahan otot. Bentuk latihan tidak berbeda jauh dengan latihan kekuatan otot, berupa latihan kekuatan menggunakan alat sebagai beban ataupun beban dari tubuh sendiri. Latihan isometrik, perbedaannya terletak pada kapasitas kelompok otot menahan beban maksimal dalam berkontraksi dalam jangka waktu tertentu, sementara kekuatan otot berkontraksi menahan beban secara maksimal. Ini perbedaannya aja Pak. Next. Nah, ini adalah kelentukan tubuh gitu. Ini ibu-ibu suka nih kalau yang ini nih. Nah, kita lupa nih kadang ya ada kelentukan tubuh flexibility gitu. Jadi anak-anak harus diajarkan tentang flexibility terhadap dirinya sendiri. Oh, di situ ada yoga, oh di situ pilates, oh ada peregangan gitu. Jadi peregangan pertama yang Bapak lakukan itu apa? Ketika bangun tidur, peregangan pertama yang Bapak Ibu lakukan itu apa? You know molet nggak Pak? You know molet nggak? Molet baru bangun tidur, Bapak Ibu kan molet tuh, gitu. Jadi Bapak udah melakukan satu peregangan itu ya. Yoga, ada pilates gitu. Bapak saya nggak tanya deh. Yang ibu-ibu yoga atau pilates? Yoga, pilates di sekolah nggak ada ya? Nggak ada? Nggak pernah ikut? Oke, next Mas. Oke, ini adalah komposisi tubuh, body composition.
cara sederhananya mengukur komposisi tubuh diantaranya pengukuran lemak. Ini pakai alat yang biasanya ke gym, bapak-bapak atau ibu-ibu ada alat buat mengukur gitu lemaknya berapa. Ya berapa yang biasanya kalau tempat gym keluar struk kertas kayak orang lagi belanja gitu. Di situ terdetek semuanya ada. Ya. Paling mudah adalah pengukuran lingkar pinggang. Next mas. Nah ini adalah jenis-jenis aktivitas fisik yang ditawarkan yang bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari, mandiri, murah, meriah, dan di mana aja siswa bisa melakukannya. Kelihatan ya Bapak Ibu yang belakang ya? Ini sederhana yang biasanya Bapak Ibu bisa lihat gitu. Yang Bapak Ibu bisa searching juga, ada di YouTube juga banyak gitu. Kita hanya memfasilitasi saja. Itu kan terlihatnya senam lantai ya, yang pakai matras. Ya, tapi kalau saya perhatikan tuh di SMK kurikulumnya tuh yang peregangan ya, tidak terlalu banyak. Kalau saya dulu sekolah itu kan banyak dari mulai senam lantai, terus lari-lari, mulai lari di tempat, lalu lari keliling. Kalau sekarang saya melihat lebih kepada peregangan. Betul nggak ada guru olahraga di sini? Apa Mbak? Betul nggak Pak? Kurikulumnya sekarang ada peregangan sepengetahuan saya. Apa mungkin saya yang kurang buka kurikulum secara luas ya untuk olahraga Pak? Ya, keliru Bu. Keliru. Di mic-nya Pak. Saling bertanya antar guru olahraga langsung ya. Silakan Pak. Kalau hanya sekedar yang Ibu sampaikan tadi, ya tidak. Ya. Dalam kurikulum di pelajaran PJOK di SMK, kelas 10, kelas 11, sekarang adanya hanya kelas 10, kelas 11 saja. Intinya itu juga ada jenis-jenis olahraga yang harus dilakukan oleh anak. Salah satunya jenis olahraga permainan. Permainan itu ada permainan besar, permainan bola besar, permainan bola kecil. Ada atletik dari mulai jalan, lari, lompat, lempar. Kemudian kalau tadi katakan renang, di kurikulumnya ada sebenarnya. Cuma kan permasalahannya kalau yang ada di DKI khususnya karena sudah terintegrasi pembayarannya untuk siswa untuk renang lalu dipungut kan tidak boleh, itu kan ada di kurikulumnya. Kemudian olahraga lainnya seperti bela diri, ada pencak silat, itu ada. Nah yang Ibu maksud tadi kaitannya dengan sebelum melakukan olahraga itu melakukan pemanasan dulu. Pemanasan itu ada pemanasan statis, pemanasan dinamis. Kalau Ibu tadi jogging ya awalnya sebelum melakukan aktivitas yang lebih lanjut itu disebut dengan aktivitas dinamis yang akan melakukan kegiatan anak-anak supaya persiapan untuk menuju persiapan untuk menerima beban yang lebih berat supaya tidak terjadi cedera. Itu semacam itulah ya. Ini memang di SMK itu sangat disayangkan karena jam olahraga kelas 12 sudah tidak ada. Kemudian kalau kita bandingkan dengan SMA masih ada, kelas 12 itu ada jam pelajarannya. Nah ini mungkin yang diminta oleh pemerintah, oleh direktorat Bapak mengganti yang kelas 12 ataupun supaya lebih baik lagi kelas 10, kelas 12-nya ditambahin kegiatan ini nantinya. Mungkin besok akan dijelaskan lebih lanjut ya dari buku itu. Intinya itu Ibu. Jadi sangat prihatin kalau di SMK pelajaran olahraganya di kelas 12 sudah diadakan. Ini yang membuat mungkin kalau tadi jurnal di UNJ kaitannya kebugaran jasmaninya anak-anak kelas 12 tadi kan dibuka hanya judulnya saja. Nah hasilnya bagaimana saya yakin akan merosot tingkat kebugarannya. Saya belum baca tapi saya yakin tingkat kebugarannya akan merosot. Soalnya memang orang Brebes, anak-anak Brebes sana tuh mikulin bawang terus bolak-balik dari sekolah itu mungkin akan lebih bagus. Tapi kan tidak semua semacam itu. Terima kasih. Oke, terima kasih itu ya Bu tadi. Terima kasih loh Pak ya. Izin Bu, saya tambahkan tadi Pak. Oh iya.
Senang saya. Oke, Pak. Memang dalam prinsip olahraga apapun itu ada yang namanya peregangan. Ada sebuah proses di mana yang tadi Pak Bambang katakan, kita melakukan warming up. Termasuk di dalamnya olahraga catur yang pernah saya lihat. Itu pun ada ada peregangannya mereka. Baik olahraga yang dilakukan secara reguler maupun yang non reguler. Artian kata reguler itu mereka anak-anak dari kelas 10-11 itu sebelum melakukan praktek olahraga itu mereka paling tidak 10 menit melakukan peregangan. Karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban sebelum kita melakukan olahraga. Dan sayangnya untuk kurikulum kita ini Pak Bambang ya, di kelas 12 itu tidak ada pelajaran olahraga, akan tetapi di penghujung mereka melakukan kegiatan akhir tahun yang namanya ujian praktek itu mereka ada, Bu. Ada olahraga. Sehingga banyak sekali anak-anak kita yang mengeluh, Pak, kita belum mengalami ini, Pak, kita belum diajarin ini, gitu. Itu yang pertama, Bu. Terus kedua, dalam melaksanakan olahraga, anak-anak itu biasanya hanya menuntaskan kewajiban mereka. Misalkan kata guru, hari ini kita teorinya tentang ini. Mereka sebatas itu. Adapun kalaupun seandainya mereka ingin secara maksimal, biasanya anak-anak itu tergabung dalam komunitas, Bu. Contohnya ekskul silat, ekskul basket, voli, dan sebagainya. Itu baru mereka lebih intens. Dan untuk guru-gurunya, kebetulan kami sekolah swasta, saya mengkoordinir teman-teman guru yang usianya 45 ke atas. Itu dalam 1 minggu kita ke GBK untuk sekedar jalan cepat atau jalan kaki, Bu. Alhamdulillah saya usia hampir 55, 10 kali putaran GBK masih sanggup. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Bapak siapa tadi? Dengan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman dari SMK Barat Trikora, Jelambar, Jakarta Barat. Oke, terima kasih ya Pak ya. Gitu masih semangat yuk Bapak Ibu, yuk gurunya aja sampai umur 55 tahun masih melakukan aktivitas yang dirasa orang mudah gitu. Padahal itu tidak mudah ketika kalau tidak dilakukan secara berkala gitu. Berkontinu berarti ya Pak ya. Terima kasih sudah mengajarkan satu hal positif gitu. Semoga itu bisa berdampak untuk siswanya ketika tidak mendapatkan jam mata kuliah, jam mata pelajaran PJOK di rumah, mereka juga bisa melakukan dengan aktivitas yang paling sederhana yaitu berjalan. Kan nggak perlu biaya banyak, nggak perlu sepatu juga gitu, pacu, celana pendek, muter aja gitu. Setidaknya membiasakan diri itu yang paling sulit untuk saat ini kita lakukan, kita berikan, kita sosialisasikan sama generasi-generasi yang dibilang generasi Gen Z ini ya, gitu. Next, Mas. Nah, ini ada instrumen tes kebugaran pada peserta didik gitu. Saya ngambil yang karena sudah ada gitu kan. Ini TKSI gitu, yang sudah memang diklaim oleh kementerian gitu. Sebenarnya banyak sekali tes-tes yang bisa digunakan gitu. Tidak hanya ini gitu. Tapi karena ini yang sudah divalidasi, silakan Bapak Ibu, di situ ada linknya gitu. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah punya ya gitu. Di dalamnya itu ada vertical jump, ada breathing test, ada beat test, ada T-test, ada hand touch reaction, ada hand eye coordination dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali gitu. Ini juga di luar TKSI sebenarnya memang sudah seperti ini. Kalau anak olahraga tes, bikin instrumen tes untuk lari, tentang biasanya larinya tesnya lari 2,4 ya. Kalau saya masih lari 2,4 zaman saya ya. Pak Bambang di sekolahnya 2,4. Pak Abdurrahman sama 2,4. Di sekolah yang lainnya bukan guru olahraga ya. Jadi kayak oke, biasanya kami tesnya 2,4. Bapak Ibu dulu mungkin waktu SMA gitu masih ingat kalau tes lari berapa, Bu? Enggak ada. Ada pasti ya, tesnya tes bugarnya lari biasanya 2,4 lari gitu. Masnya nanti Mas. Oke, ada beep test. Pernah dengar yang suara yang musik nggak? Tut tut tut, pernah nggak? Pernah Bapak? Ibu? Kayak ada musiknya tuh beep test yang biasa buat ngukur. Kalau tes polisi pernah dengar nggak?
pernah lihat nggak polisi pakai tes itu nggak Pak Bambang ya? Ya. Pakai ya, pakai bip tes gitu. Jadi ada jarak, nanti dia lari mengikuti suara dari bip tes. Kalau dia sudah 3 kali tidak sampai, berarti itu gagal. Saya dulu masih waktu tes, waktu S1 mau masuk di UM karena di olahraga, saya dulu levelnya 7.6 Pak. Waktu startnya di Kalau 7.6 perempuan sudah super baik. Laut ya? Ya. Jadi ada rata-rata kalau perempuan memang di 3 dia habis 2 dan 3 karena satu level itu 10 Bu. 10 ya Pak ya? Ada berapa ya? Level 1.1, level 1 7, level 2 7, level 3 10, terus naik. Naik ya. Next, Mas. Nah, ini adalah faktor pendukung pelaksanaan aktivitas fisik gitu. Di buku nanti ada semuanya. Ini ada yang pertama adalah peran stakeholder, yaitu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus menjadi bagian utama inti dari aktivitas ini yang bisa memberikan dampak bagi yang di bawahnya semua. Jadi kalau kepala sekolahnya tidak memberikan ruang untuk ininya ya sulit juga gitu. Jadi berikan ruang yang banyak gitu, walaupun memang di pembelajarannya hilang, ada di kelas 12 hilang, di kelas berarti kelas 1 kelas 2-nya, kelas 1 kelas 2-nya porsinya cuma minim gitu. Tapi coba digenjot. Kenapa? 3 jam dikurangi 1. 3 jam dikurangi 1 lagi. Ditambah 5. Tambah sedikit lagi, di 12-nya hilang lagi ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi di ekstrakurikulernya adalah salah satu yang bisa digenjot lagi gitu. Selain itu ya tadi di aktivitas mandirinya, ketika dia pulang ke rumah dia harus melakukannya. Memang sulit gitu. Terus bagaimana cara mengukurnya ketika pulang ke rumah gitu? Kita di sekolah aja sulit banget, saya udah sharing sama Bapak. Kita berikan portofolio Bapak Ibu gitu. Apa aktivitas fisik apa yang dia lakukan di rumah dalam kegiatan mandirinya gitu. Oh ternyata dia nggak ngisi, cuma asal ngisi aja. Nah itu yang paling sulit, kejujuran itu. Salah satu caranya adalah video dan tetap harus mengisi lembar portofolionya tadi gitu. Balik lagi kejujuran tadi memang harus kita tanamkan sejak dini gitu. Saya juga mengajarkan mahasiswa kalau nggak bisa ujiannya jangan dikerjakan. Kosongkan aja, mau 10 soal nggak bisa, kosongkan aja. Saya pasti luluskan, daripada kamu nyontek saya nggak akan luluskan. Karena prinsip yang tadi gitu, bener banter gitu. Jangan salah banter, bener dulu baru banter ya. Nah setelah kepala sekolah ada yang namanya guru PJOK, dan alhamdulillah guru PJOK-nya jadi wakasek gitu, tambah sip lagi gitu. Atau jadi sekolah guru PJOK-nya. Lalu ada peran wali kelas gitu. Ini dibahas nanti di buku ada kok. Note-nya ada sedikit-sedikit tapi kami sepil taruh di situ. Lalu ada peran orang tua yang kadang lupa kalau sudah di sekolah, di rumah ya udah terserah aja gitu. Benar gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi nggak ada kontrolnya gitu, nggak ada pengawasannya, nggak ada keterikatan katanya Noah tuh seperti itu nggak dapet gitu. Jadi semuanya harus berperan aktif gitu, saling bertanya gitu. Kadang kita lupa, oh matematikanya harus bagus, sainsnya harus bagus gitu, tapi kita lupa gitu kebugarannya gampang lelah, baru ngerjain capek gitu, ya pasti akan bermasalah nantinya gitu. Jadi harus balance gitu. Walaupun hidup pilihan begitu ya Bapak Ibu ya, tapi setidaknya kita maunya balance gitu. Oke, selain itu ada peran dunia kerja gitu, peran dunia kerja gitu sangat berdampak gitu. Saya baru bikin instrumen tentang evaluasi di universitas gitu tentang peran kerjasama antar lembaganya. Ketika nanti mahasiswanya lulus gitu, ketika nanti siswa SMK-nya lulus, di tempat yang berikutnya dia kerja, itu akan kita evaluasi, kita berikan instrumen. Oh siswanya pada saat kerja kebugarannya baik, oh kelincahannya ketika mendapatkan disuruh sama bosnya larinya cepet, fleksibelnya bagus, ngangkat barangnya kuat, ototnya begini gitu. Nah itu ada tesnya, ada instrumennya nanti yang bisa diisi, dan itu menjadi satu komponen yang bisa sekolah nanti itu bisa dievaluasi di sekolah. Oh ternyata di sekolah saya siswa SMK-nya lemahnya di
bagian kecepatannya nih, oh nggak cepet, nggak gesit nih, jadi apa yang harus saya berikan nih gitu. Dari situ peran dunia kerjanya. Lalu ada sarpras. Dari dulu ya kalau ngomongin apapun ya, sarprasnya, oh sarprasnya gini, sarananya gini, prasarananya gini, apalagi ngomongin olahraga gitu. Untung-untung punya lapangan ya Bapak Ibu ya. Kadang nggak ada lapangannya gitu. Terus ada lapangannya kok tanah gitu. Masih banyak gitu. Kalau di DKI, Jawa Barat, yang paling jauh Banten, Jawa Barat, DKI ini Bapak Ibu ya, masih ada yang sekolah nggak punya lapangan? Semuanya punya lapangan? DKI punya lah ya. Yang Banten? Yang dari Banten? Ada lapangannya kan? Ada lapangan bekel Bu. Ada semua ya. Kalau Tangerang oke lah gitu. Jadi kalau ngomongin sarana prasarana, disinilah peran dari yang namanya guru PJOK itu harus kreatifnya tinggi. Kalau memang nggak punya lapangan yang memadai ya, adanya lapangannya cuma lapangan upacara ya, bikin permainan yang semuanya bisa mengikuti. Guru yang baik bagi saya, guru PJOK yang baik adalah ketika saya mengajar PJOK tidak ada yang duduk dan diam, semuanya bergerak, semuanya aktif, nggak ada bergantian. Kalau saya ajar, semuanya harus gerak. Nggak ada yang bergantian, semuanya bergerak dengan porsinya yang sama. Kita lihat ada videonya nanti, bisa di-scan Mas. SMK bisa. SMK merah. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. Spoken mind to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all so true. I could you pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all. Pokemon, gotta catch them all, you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch them. Guru olahraga harus punya pemikiran yang sederhana, yang mudah, dari mudah ke tinggi, yang dari ringan, terus yang murah, yang hemat, yang efisien, pokoknya yang paling gitu. Karena tadi sarprasnya memang tidak hanya di tingkat ini gitu, sampai universitas saya juga lapangannya bongkar pasang ya Pak ya, lapangannya namanya bongkar pasang Bapak Ibu. Jadi satu lapangan bisa dipakai voli, dilepas tiangnya, bisa pakai basket, dilepas tiangnya, dimasukin lapangan futsal, dipakai lagi, dipakai larinya nggak 100-200 meter, bisa 400 meter, gimana caranya pokoknya tuh bisa 400 meter gitu. Bener ya Pak ya gitu ya. Jadi itu Pak ya, jadi jangan oh harus punya lapangan besar langsung itu gitu. Tapi kalau di sekolah punya kecil, bagaimana cara kita harus berpikir semua anak itu bergerak gitu. Tujuannya pembelajaran PJOK itu kan siswanya bergerak, berkeringat, senang, pulang happy, nyaman, udah tenang gitu. Itu aja sebenarnya gitu. Ketika dibawa ke ruang lingkup kerja, oh bisa dilakukan lagi nih. Oh saya mau angkat beban, aduh ya udah saya sit up gitu. Biasanya yang cowok pingin dadanya bidang, ya udah bisa sit up gitu. Sit up gini ya, push up gini ya.
gitu. Jadi jangan dilihat tadi harus punya lapangan besar, tadi enggak gitu. Tapi itu bisa digunakan gitu. Seandainya 16 tidak mencukupi ruangannya gitu, bisa diambil 5 atau 10. Tapi bagaimana caranya 20 siswa tadi bergerak secara bersamaan. Bisa kan, Mbak? Oke. Yang tadi yang dibutuhkan di sini, yang mau di buku ini adalah continue dia gitu. Jadi kebiasaan, faktor kebiasaan yang akan dibangun melalui aktivitas-aktivitas sederhana yang tadi, aktivitas fisik. Kalau tadi yang dibilang, oh nyapu dia nggak oleh, karena tidak ada instrumen. Gimana cara mengukur orang tingkat nyapu, pakai tes apa gitu. Kalau tadi jalan gitu, kalau tadi tingkat ke jalan 2,4 gitu bisa dites gitu, kebugaran orang itu bisa dilihat dari tes 2,4. Yang tadi yang pakai TKSI di sana lengkap Bapak Ibu tinggal buka TKSI bisa ada di sana. Kalau nggak mau yang lain banyak banget di luar juga banyak, ada BIPTES juga di tempat lain juga ada dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu dari saya gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya gitu. Semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat, bisa dibawa pulang yang baik-baik, yang jelek tinggalin aja di sini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.